Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya coba kembali mengulas satu buku yang menarik, buku yang kemudian diterjemahkan dan dicetak ulang beberapa kali, buku yang ditulis sekitar tahun 1978 dan sampai mengalami beberapa percetakan. Kalau di tangan saya ini sekitar sudah sampai ke 21 cetakan. Buku yang kemudian diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi yang diterbitkan di Dunia Pustaka Jaya. Buku yang ditulis pada kesempatan kali ini yang coba dikulas itu bukunya Michael Hart, seorang kebangsaan Amerika Serikat yang lahir tahun sekitar 28 April 1932 kira-kira, yang kemudian bidang ahli atau karir ilmiahnya bergerak di bidang sejarah. Beliau dikenal atas bukunya yang ditulis dan diterjemahkan hampir di setiap negara dan beberapa bahasa, yaitu coba menulis tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kira-kira. Jadi kesempatan kali ini kita coba mengulas kira-kira 100 tokoh siapa saja. Kesempatan pertama ini kita coba kenapa seorang sejarawan Michael Hart ini coba menulis buku ini, buku yang kemudian ditulis pada tahun tadi 1978. Jadi ada sekitar 100 nama tokoh yang kemudian beliau ambil. Buku pertama beliau yang ditulis, tidak salah ya kawan-kawan, buku beranjak dari dasar pemikiran. Kenapa buku ini hadir berangkat daripada pertanyaan-pertanyaan pastinya. Muncul satu pertanyaan dasar kiranya menjadi pola pikir dasar. Kenapa Michael Hart ini kemudian menulis buku. Dari jutaan bahkan miliar manusia yang hadir di dunia khususnya, siapa di antara mereka yang punya pengaruh terhadap jalannya sejarah? Jadi berangkat dari dasar pertanyaan ini, beliau menggali lebih dalam, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan dari sekian miliar manusia kiranya yang lahir di dunia ini, siapa di antara manusia dan di antara kita-kita ini sebagai manusia yang punya pengaruh terhadap jalannya sejarah. Jadi buku yang kemudian ditulis ini merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jadi perlu ditegaskan di sini kawan-kawan, manusia yang kemudian ditulis dalam buku ini adalah bukan manusia dalam artian terbesar, melainkan dalam arti paling berpengaruh dalam jalannya sejarah. Itu. Jadi berangkat dari pertanyaan tadi mencoba menegaskan kembali bahwasanya orang-orang yang ditulis dalam buku ini bukan orang yang dalam artian terbesar, melainkan mereka-mereka ini yang paling berpengaruh dalam sejarah. Misalnya coba dia tulis salah satu Stalin misalnya dalam salah satu daftar orang. Kenapa? Karena pengaruh dalam sejarahnya. Tak peduli dia itu kemudian jahanam, bengis, dan lain sebagainya. Dan beberapa nama-nama lain.
Jadi buku ini mencoba menjawab kembali lagi, semata-mata hanya berurusan dengan pertanyaan siapa 100 orang itu yang telah mempunyai atau memegang peranan untuk merubah sejarah dunia. Jadi ada 100 nama ini, penulis kemudian menyusun urutan menurut bobot arti pentingnya, atau dalam bahasa lain, dalam jumlah keseluruhan peran yang dilakukan bagi umat manusia. Artinya yang paling penting duluan dalam mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia di dunia. Jadi ada kelompok 100 orang ini disusun dalam daftar yang dimuat dalam penulis, tidak peduli apakah dia seorang bijak bestari atau terkutuk, tak peduli apakah dia tersohor atau sebaliknya, gemerlapan atau biasa-biasa. Yang jelas kawan-kawan perlu kemudian cermati adalah dari 100 nama ini adalah anak-anak manusia yang telah memberi bentuk kepada kehidupan kita, kehidupan yang membentuk aktivitas kita. Melalui apa? Melalui entah aktivitas yang dilakukan. Jadi tentunya kawan-kawan, penulis tidak tidak serta-merta menyusun daftar urutan kiranya. Tentu penulis juga memberikan patokan dasar siapa yang layak dicantumkan dan atas alasan apa. Jadi ada beberapa patokan dasar. Patokan dasar pertama tadi, yang pertama adalah memang manusia yang benar-benar pantas. Pantas dalam dimensi ini, misalnya apakah pujangga bijak dari Cina, misal Lao Tzu, pernah hidup di dunia? Apakah bukannya sekedar tokoh dongeng? Bagaimana pula tentang Homer, tentang Aesop yang kesor dengan julukan penulis kisah dunia binatang? Jadi menghadapi masalah-masalah seperti itu, penulis menempuh jalan dugaan. Jadi bukan harap dugaan sembarang saja, tapi menghimpun informasi dari beberapa sumber kiranya. Jadi memang benar-benar pantas dalam dimensi penulis, yang mana tadi sebagai rujukan dasar kita bahwa penulis ingin orang-orang yang kemudian pantas dalam dimensi mampu mempengaruhi jalannya aktivitas sejarah. Kemudian kawan-kawan, dalam penyusunan daftar ini juga bukan semata-mata memilih tokoh paling kenamaan atau juga kemilau dalam sejarah. Baik itu ketenaran, bakat, kedermawanan, tidaklah bisa disamakan dengan pengaruh. Jadi kembali lagi menekankan bahwa yang 100 orang ini adalah yang berpengaruh dalam aktivitas sejarah atau jalannya sejarah. Tidak terpengaruh dengan baik dia tenar, bakat, kedermawanan, itu tidak menjadi tolak ukur dalam penyusunan daftar orang-orang 100 ini. Kemudian kawan-kawan, atas beberapa aktivitas lain, misalnya pertimbangan-pertimbangan yang kemudian hadir tadi, pengaruh yang kemudian itu hadir adalah pengaruh yang mesti mengandung jangkauan mondial. Kemudian pribadi-pribadi yang hebat, politikus-politikus lokal, tidak masuk dalam hitungan. Tapi bisa juga terjadi, biarpun pengaruh utama tertuju pada negerinya sendiri, namun riaknya bisa terasa keluar batas tanah airnya. Jadi
satu alasan yang kemudian dianggap misalnya satu tokoh di Peter yang agung dari Rusia misalnya. Jadi eh, biarpun pengaruh yang terjadi pada aktivitas yang dilakukan oleh diri Peter yang agung dari Rusia itu misalnya tadi, yang hanya tertuju pada negerinya, namun riaknya atau eh, aktivitas atau pengaruhnya itu bisa terasa sampai di batas luar tanah airnya. Itu salah satu alasan kenapa dia masuk dalam daftar isi ini, daftar 100 tokoh itu. Jadi penulis juga tidak semata-mata membatasi daftar pada tokoh-tokoh yang punya pengaruh terhadap kehidupan kemanusiaan masa kini. Jadi pengaruh atas generasi masa lampau dianggap oleh penulis adalah punya harga yang sama dan diperhitungkan kira-kira. Jadi tidak ada batasan antara laki-laki maupun pria. Semuanya punya aktivitas yang sama dan punya hak yang sama selama tadi mampu mempengaruhi jalannya aktivitas sejarah, mampu merubah aktivitas manusia, dunia khususnya ya. Jadi kawan-kawan, eh, buku ini menarik untuk kemudian dikonsumsi dan melihat bahwasanya daftar-daftar nama ini tentunya punya asumsi yang kemudian menarik untuk kawan-kawan buat dalam asumsi masing-masing kawan-kawan. Jadi buku ini disusun kembali 100 nama tokoh yang mempengaruhi sejarah dunia ini yang kemudian menarik untuk dibaca kawan-kawan. Uh, Kiranya itu kawan-kawan sebagai pengantar nanti kita mencoba kaji satu persatu, dimulai dari bagaimana siapa yang menjadi tokoh pertama dalam tulisan ini dan yang paling pengaruh dalam aktivitas sejarah manusia. Mungkin itu saja kawan-kawan, nantikan tetap pantau untuk informasi-informasi selanjutnya dalam diskusi atau cerita buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.